Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Minaria Purba dalam konten mempersiapkan khotbah minggu depan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada beberapa komen yang mengingatkan kami supaya tidak hanya membuat khotbah jadi, tetapi bagaimana cara mempersiapkan khotbah itu. Sehingga konten kali ini kita mencoba mempersiapkan khotbah sampai khotbah jadi untuk kita bawakan pada minggu depan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan mempersiapkan khotbah. Pertama, kita harus tahu dulu teksnya dari mana. Kita akan membacakannya secara berulang-ulang lebih kurang selama seminggu sampai kita memahami betul isi firman Tuhan dan kita bisa menafsirkannya. Setelah kita membaca berulang-ulang nats yang diberikan kepada kita, kita harus berdoa. Berdoa memohon pimpinan Roh Kudus supaya melalui Roh Kudus itu Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami, mengetahui, dan menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar untuk didengar, direnungkan, dan dilakukan oleh jemaat. Setelah kita membaca berulang-ulang nats itu dan berulang-ulang juga berdoa, maka mulailah kita mencari buku tambahan atau bahan tambahan. Misalnya tafsiran Perjanjian Lama, kalau khotbah kita dari Perjanjian Lama, tafsiran Perjanjian Baru kalau khotbah kita dari Perjanjian Baru, atau kalau Injil itu Injil Matius, ada tafsiran Injil Matius, Injil Markus pun ada, demikian seterusnya. Kita bisa juga mencari buku tambahan, misalnya ada Suara Mimbar atau Susuk Kara, ada SMI. Bisa juga kita mencari di majalah, berita televisi, ada di Google. Bahkan puji Tuhan dengan canggihnya zaman ini, kita pun bisa melihat bahan khotbah di YouTube. Ada bahan khotbah jadi, kita melihat natsnya dari mana, kita cari di YouTube, bahkan apa temanya, cari di YouTube, ada banyak referensi pendukung khotbah kita. Bahkan khotbah jadi pun ada di sana. Jadi setelah kita benar-benar memahami, mengetahui isi firman Tuhan itu, kita mulai menulis, ya. Mulai menulis misalnya apa itu natsnya, bagaimana apa temanya, siapa yang dikhotbahi, bagaimana situasinya, kira-kira durasi berapa lama gitu ya kan. Jadi demikian juga ketika kita belajar, kita buat natsnya, temanya, baru kira-kira situasi penulisan itu bagaimana dihubungkan dengan situasi sekarang. Siapa tokoh-tokoh di dalamnya? Lalu apa maksud dari teks itu? Dan apa yang menjadi berkat untuk pendengar pada saat sekarang ini, bahkan di situasi sekarang ini, terkhusus di masa pandemi ini, ada orang yang merasa ketakutan bagaimana supaya mereka kuat, semangat. Tentu itulah yang perlu direnungkan, dipikirkan, disampaikan sesuai kebutuhannya.
baru kita tulis mulai dari mana dan berakhirnya di mana. Kata pengkhotbah, kalau kita berkhotbah tanpa persiapan naik ke mimbar, turun mimbar kita sepertinya nggak dapat apa-apa. Bahkan jemaat itu pun pulang seperti perasaan tidak puas. Jadi yang perlu juga kita ingat bahwa khotbah yang hidup itu adalah dilihat juga dari pengkhotbah itu, keluarga pengkhotbah, dan perbuatan, perkataan, sikap pengkhotbah itu juga merupakan khotbah yang hidup yang bisa dipahami dan diteladani oleh jemaat. Kita juga perlu perhatikan durasi khotbah kita lebih kurang 30 menit. Apalagi kalau kita pengkhotbah awal atau belum begitu, kita tahu sih kemampuan kita, tapi kita lihat juga respon yang kita khotbahi atau jemaat, kira-kira gimana semangat mereka mendengarkan khotbah kita. Tentang penyampaian, saya pikir ini pun kita perlu berdoa bagaimana intonasi suara kita, jarak jauh kita dengan jemaat, kira-kira berapa jemaat yang hadir. Nah, ini juga membuat suara kita bisa didengar, dipahami, dimengerti maksud dan tujuan firman Tuhan itu bagi jemaat. Mengenai pakaian juga ikut mendukung. Kalau perempuan, sebaiknya dia pakai blazer rapi dan kurang bagus kalau pakai kebaya, terkecuali kalau minggu kaum ibu-ibu, sedangkan itu pun bisa dipertimbangkan. Kenapa? Kalau kita pakai kebaya terkesan itu transparan ya, dada transparan, bahkan ketiak pun bisa dilihat, dan kurang berwibawa. Dan bagaimana juga dia tentang kerapian itu juga ikut mendukung. Kaum pria itu biasanya pakai jas rapi dan juga termasuk ikat pinggang, jam, dan sepatu. Itulah beberapa persiapan khotbah sebelum disampaikan. Sampai saat ini mungkin untuk metode persiapan khotbah sudah bisa membantu kita. Terus yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana respon kita? Kalau kita melihat roster, oh tanggal 4 Oktober saya berkhotbah. Pasti jauh sebelumnya kita sudah membaca itu seperti yang saya sebutkan tadi, minimal 1 minggu. Tapi kalau rosternya sudah 3 bulan yang lalu sudah kita tahu, itu sudah bisa kita baca-baca jauh sebelum itu, ya kan? Terus apakah kita ketika dikatakan mau berkhotbah, perasaan kita pasti aku khotbah gitu ya kan? Karena banyak orang yang berkata, kalau dia berpidato di rumah, di luar, atau berbicara di tempat-tempat umum, dia sudah biasa. Tapi kalau disuruh berkhotbah, rasanya agak gimana ya? Agak gemetaran gitu, agak takut. Ya biasalah namanya kita menyampaikan firman Tuhan, tentunya ada wibawa yang rasuli, ya. Kita dipakai Tuhan sebagai alatnya, sebagai media untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi sekali lagi kita itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita meminta kekuatan daripada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar, menjadi berkat, bahkan berita keselamatan kepada pendengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Ada juga pengkhotbah yang berdiskusi dengan kita. Demikian, Ibu Pendeta, terkadang kita juga bingung. Kenapa? Iya, karena kita bisa tiba-tiba disuruh berkhotbah, tapi kita belum ada persiapan. Memang sih saya katakan sebaiknya sebelum berkhotbah kita harus persiapan. Kita harus membaca, kita harus berdoa, kita harus persiapan seperti beberapa tahap yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Tapi perlu juga saya sampaikan kepada kita bahwasanya kita pun harus mempersiapkan beberapa khotbah situasional. Misalnya kalau khotbah di pesta, apa natsnya, tentang apa. Sering orang mengambil teks, misalnya kalau perkawinan diambil dari Yohanes pasal 2, pernikahan di kota Kana. Kalau ada pesta syukuran, sering orang mengambil natsnya dari Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Bahkan secara umum ada orang mengambil teksnya dari Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau dia di pesta syukuran, sering orang mengambil teksnya misalnya Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Lalu kepada orang yang berduka, sering orang khotbahkan, misalnya dari nats Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Atau 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila sungguh-sungguh didoakan akan besar kuasanya. Kepada orang yang berduka cita, sering dibuat teksnya dari 1 Korintus 13 ayat 10, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Artinya Tuhan tidak memberikan beban itu di luar kemampuan manusia. Tuhan tahu kemampuan manusia itu, maka dipikulkan beban itu kepadanya. Bahkan kita diingatkan juga supaya dalam situasi apapun, dimanapun, kita tetap juga meminta pertolongan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah beberapa tahap saran yang bisa saya sampaikan kepada pengkhotbah. Secara khusus bagi pemula, jangan takut, sampaikanlah kebenaran itu ketika kita masih kuat dan ketika Tuhan masih mempercayakan tugas yang mulia itu kepada kita. Tuhan tidak melihat sejauh mana kemampuan kita, kepintaran kita, bahkan tingginya pendidikan kita. Tetapi Tuhan melihat kemauan kita. Apakah kita mau untuk melayani Tuhan? Apakah kita mau untuk menyampaikan kebenaran Tuhan? Karena ketika kita terlampau banyak pertimbangan dengan bagaimana kata orang, kita bisa terhambat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena yang kita sampaikan itu adalah firman Tuhan. Jadi apapun kata jemaat, respon jemaat, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Dan kita tetap berharap dan berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan itu memang hidup di hati setiap pendengar, bahkan pun hidup di hati pengkhotbah. Jadi semangat berkhotbah. Kita berdoa. Bapa di surga Allah kami, curahkanlah Roh Kudus kepada kami,
memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada jemaat untuk memahami dan memberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kami semua berbahagia melalui firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan mempraktekkan khotbah singkat dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11 tentang pencobaan-pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun. Demikian firman Tuhan, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia ke hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya sebuah kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Henyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Sampai demikian. Yang menjadi tema khotbah kita adalah 3 macam godaan yang menggiurkan. Pertama, godaan itu berupa makanan. Yang kedua, merupakan jabatan. Yang ketiga, harta. Sekali lagi, 3 macam godaan yang sangat menggiurkan. Pertama, makanan. Yang kedua, jabatan. Yang ketiga, harta. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, situasi lapar, iblis datang dan berbicara kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti." Bukankah engkau lapar? Itu bahasanya. Karena engkau lapar, kau butuh roti untuk dimakan supaya kamu kuat dan supaya kamu kenyang. Tetapi apa jawaban Yesus dari perkataan iblis? Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Nah, langkah kedua cobaan yang diberikan iblis kepada Yesus, dia membawa Yesus ke atas bubungan yang suci atau di atas bait suci. Dia berkata, "Jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka malaikat di surga akan menatang engkau dan engkau tidak akan jatuh ke tanah." Tetapi apa kata Yesus terhadap cobaan iblis itu? "Jangan engkau mencobai Tuhan Allah." Nah, pencobaan yang ketiga yang dilontarkan iblis kepada Yesus adalah dia membawa ke suatu gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan segala kemewahan-kemewahan yang ada di dalam dunia ini, dan dia berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah aku." Tapi Yesus menjawab, ada firman, hanya Yesus yang patut disembah, jangan sembah Allah lain. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, ketika macam pencobaan itu sering sekali menggiurkan manusia, yaitu tentang roti atau makanan yang disebut itu kebutuhan primer atau kebutuhan yang harus ada. Sandang,
pangan, dan papan. Nah, Bapak Ibu serta saudara, pencobaan yang kedua berhubungan dengan jabatan, tempat, pekerjaan. Ini sekali-sekali menggiurkan sampai orang bisa ada ya yang menggadaikan iman percayanya sendiri. Ada juga tentang harta, menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan harta. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa kelebihan iblis sehingga dia berani mencobai Yesus? Kelebihan dari iblis adalah dia hafal benar tentang firman Tuhan, sehingga dia bisa mempermainkan firman Tuhan itu untuk melemahkan manusia dan supaya manusia tunduk kepadanya, dan bukan hanya kepada manusia, kepada Allah pun dia coba. Yang kedua, dia percaya diri. Dia yakin mampu melakukan misinya itu. Dia tidak ragu-ragu, tetapi pasti dan optimis. Yang ketiga, dia tidak tahu diri. Dia merasa dia serba tahu, dia serba pemilik, bahkan milik Allah sendiri dikatakan menjadi miliknya, bahkan dia akan memberikan. Itulah metode yang dia pahami. Tetapi siapa sebenarnya Yesus itu? Yesus itu lebih tahu firman Tuhan. Ketika iblis membicarakan firman Tuhan, Yesus juga mengatakan, ada juga firman berkata, manusia hidup bukan dari roti tapi dari setiap firman. Jangan cobai Tuhan Allahmu, hanya Allah yang patut kamu sembah. Dia tahu. Dan Yesus juga percaya diri. Lebih lagi karena dia tahu dia raja di atas segala raja, dan tujuan dia berpuasa juga adalah untuk melakukan misinya. Dan yang ketiga, dia tahu apa arti firman itu. Dan dia bukan hanya tahu, tetapi dia sebagai pelaku firman Tuhan. Dan dia tidak hanya menghafal firman Tuhan itu, tetapi dia menghidupi firman Tuhan itu, dan dia menang melalui firman Tuhan itu. Ini merupakan perenungan bagi jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, supaya Yesus pun menang melalui firman Tuhan, maka pendengar juga harus menang melalui firman Tuhan. Ketika iblis menyerah, maka apa yang terjadi? Malaikat-malaikat di surga datang untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu serta saudara-saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan melayani setiap orang yang mengandalkan Tuhan melalui malaikat di surga, atau melalui cara Tuhan, melalui orang-orang yang dia percayai. Maka apapun cobaan yang kamu hadapi, lawanlah itu dengan firman Tuhan, lawanlah itu yang berdasarkan kekuatan dari firman Tuhan, minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya kamu dapat menghadapi pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Sekali lagi saya katakan, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Ketika pencobaan itu hadir, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Selamat dan optimis. Tuhan Yesus memberkati. Amin.